Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Huan Chongxi atau The Camp of Soulpad episode keempat. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal di episode kali ini yang mana kelihatan Moye yang masih tersegel kuat oleh kekuatan mental dari Xiao Yi. Situasi ini pun semakin sulit serta semakin mencengkam bagi MC kita Cumu karena Soulpad dari tim Wang masih belum aja keluar atau masih berada di dalam arena pertarungan. Dikarenakan mereka semua belum wafat di arena pertarungan, pastinya tentu saja kapan saja mereka bisa menyerang kepada Moye. Tapi kelihatan di luar arena, sedikit Cumu kelihatan dengan seluruh kemampuannya dia membantu si Moye hingga akhirnya Moye berhasil merusak segel mental dari Xiao Yi. Dan dia pun berusaha memecahkan formasi pelindung untuk kembali ke dalam tubuh dari MC kita Cumu. Sontak dengan kejadian ini pun membuat seluruh orang-orang yang ada di arena pertarungan begitu kaget, mereka tidak menyangka bahwasanya seekor rubah cahaya bulan bisa merusak segel mental yang begitu kuat yang dikeluarkan oleh si Xiao Yi. Lalu di momen-momen yang sama, para pemimpin masing-masing pulau sudah mulai membuat penjelasan kalau Moye adalah mutasi dari ras rubah bulan perak. Jadi begitu kuat ya geng. Tetapi begitulah, tidak sedikit pulau yang menganggap hal tersebut sangatlah mustahil banget. Karena rubah bulan perak yang langka tidak mungkin mau membuat segel kontrak dengan seorang budak seperti Cumu yang begitu lemahnya, geng, seperti nama. Kelihatan MC kita Cumu sudah sadar kalau misalkan Xiao Yi melakukan serangan mental kepada dirinya untuk memutuskan koneksi internet jiwa antara Cumu dan juga Moye. Dan secara tidak langsung, iblis mata putih sepenuhnya akan memakan jiwa dari Cumu ya geng, karena akan diganggu oleh Xiao Yi. Dan dengan begitulah Cumu tidak mau Moye harus melindungi dirinya sendiri, atau dengan kata lain bisa mengalahkan semua Soulpad yang ada di depan matanya, yaitu Soulpad yang dimiliki oleh tim Wang Luo, dan tentunya dilawan oleh Moye sendirian. Sementara itu Xiao Yi hanya tertawa terbahak-bahak karena dia ingin melihat sampai di manakah level kekuatan jiwa dari Cumu. Dan sampai mana Cumu mampu bertahan setelah mendapatkan serangan mental dari dirinya. Kelihatan setelah itu sang rubah jiwa atau Moye mendapatkan serangan api dari tim Wang Luo. Cumu pun meminta Moye untuk melepaskan penyamaran untuk memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya kepada semua orang. Di saat yang bersamaan Moye juga akan melakukan serangan untuk menyerang tim Wang Luo dengan model penuh ya geng. Lalu tiba-tiba tim Wang Luo begitu kaget dikarenakan melihat satu Soulpad yang menganggap bahwasannya Soulpad itu menganggap serangannya begitu berkala dan begitu memuaskan. Sehingga dia pun begitu kaget pisan. Lalu kelihatan Wang Keluo langsung dia pun menganggap bahwasannya untuk mengalahkan Cumu tidak semudah yang dibayangkan. Tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan tidak semudah yang diminta oleh Tuan Liu Zhen. Lalu setelah beberapa saat kemudian, setelah melakukan pertarungan, si Moye pun harus terkena serangan bertubi-tubi dari tim Wang Luo. Terlebih lagi, awan mulai menutupi bulan yang membuat kekuatan si Moye semakin melemah pisan. Dikarenakan Moye bergantung terhadap bulan Purnomo. Purnomo atau Purnama ya geng? Purnomo aja ya. Sementara itu dari atas langit kelihatan para dewa-dewa yang gagah melihat kepada arena pertarungan yang mana dia adalah Dewa Guanhan yang sedang mengawasi pertandingan antara masing-masing pulau yang sedang diadakan atau sedang bertarung.
Dia juga meminta salah satu ajudan atau anak buahnya untuk memberikan pesan kepada si Tuan Putri cantik bahwasanya dia akan turun ke Pulau Iblis Hijau yang begitu misterius. Singkatnya cerita, diperlihatkan kembali ke dalam arena pertarungan. Yang lagi bertarung kelihatan dengan sisa-sisa tenaganya, Moye berhasil mengalahkan satu soul pad milik tim Wang Luo. Dan dengan hal ini pun tentu saja mendapatkan pujian dari panitia kompetisi ya geng, antar pulau yang menganggap bahwasannya kompetisi tahunan ini lebih baik tim Meng yang sedikit ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu Xiaoyi masih berusaha terus untuk menekan mental dari MC kita Cumu agar dia kehilangan kesadaran pisan dikarenakan kemudian jiwanya akan ditelan habis-habisan oleh iblis mata putih yang begitu menyeramkan. Tapi kelihatan Xiaoyi cukup kaget pisan karena kekuatan mental jiwa dari Cumu tidak mudah untuk dikalahkan oleh kekuatan mental jiwanya. Dan hal ini pun yang membuat Cumu masih mampu bertahan sampai sekarang walaupun hingga sampai titik darah penghabisan. Di saat yang sama, sinar bulan kembali terlihat terang membuat si Moye kembali mendapatkan kekuatan, yaitu kekuatan sinar bulan yang membuat Moye langsung mengaum keras. Seperti itu ya geng. Dan auman Moye itu menandakan kalau Moye siap menghadapi beberapa soul pad. Terlihat di tempat itu, pada kesempatan hari ini ada 6 soul pad milik tim Wang Luo. Dan kelihatan MC kita Cumu memerintah kepada Moye untuk membunuh mereka semua dan jangan disisakan satu orang. Ucap Cumu MC kita kepada si Moye. Kelihatan si Moye ia hendak melakukan serangan-serangan kuat yang lebih meningkat daripada sebelumnya. Yaitu si Moye langsung menggunakan kekuatan serangan cakaran serangan api. Dan ia juga langsung menyerangkan dengan tambahan dan digunakan oleh Moye untuk menghabisi satu persatu soul pad dari tim Wang Luo. Bahkan ada salah satu soul pad milik tim Wang Luo yang habis bakar ketika mendapatkan serangan dari Moye. Dan salah satu yang fatal juga dibuat oleh pemilik soul pad tersebut ya geng, yang dimana dia terlalu terburu-buru menarik soul pad ketika terbakar begitu menakjubkan. Dan pada akhirnya menyebabkan tubuhnya juga ikut terbakar oleh serangan api dari soul pad Moye. Kelihatan si tuan muda di sisi arena Tuan Liu Zhen juga langsung marah-marah kepada rekannya sendiri karena kejadian ini di mana menurutnya soul pad tidak boleh langsung ditarik ketika terkena serangan fatal seperti itu. Di satu sisi juga dia memberikan pesan kepada Wang Luo untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Dan jika Wang Luo kalah, Tuan Liu Zhen tidak akan membiarkan satu orang pun hidup ketika mereka semua sudah kembali ke Pulau Iblis nanti. Serem banget ya geng. Tiba-tiba Tuan Liu Zhen ia mendengarkan perkataan bahwasannya Tuan Liu Zhen tidak perlu khawatir dikarenakan permainan belum selesai. Dan Liu Zhen masih sangat yakin bisa menyelesaikan pertarungan dengan kemenangan. Ucap Wang Luo yang berusaha meyakinkan Tuan Liu Zhen. Lalu kelihatan benar 100% Wang Luo lekas meminta rekannya untuk memperkuat serangan angin guna untuk bisa membuat si Moye tidak berdaya pisan. Di saat yang bersamaan Cumu juga meminta si Moye untuk bertahan hidup karena pada saat ini hanya tersisa 2 soul pad saja yang harus mereka kalahkan. Jadi dia pun harus fokus juga mereka alihkan kepada soul pad pusaran angin yang selalu membuat Moye merasa kesulitan. Lalu benar saja ketika Moye hendak melakukan serangan ke arah soul pad angin, Wang Luo menggunakan soul pad miliknya untuk menghadang serangan-serangan itu. Meskipun Xiaoyi terus melakukan serangan mental kepada Cumu, tapi di satu sisi dia pun mendapatkan kekuatan karena seluruh aura cahaya bulan yang ada di langit berhasil terserap semuanya dengan baik oleh soul pad Cumu yaitu Moye. Dan kelihatan Moye juga akan menggunakan cahaya bulan sebagai serangan terakhir untuk mengalahkan Wang Luo dan juga rekannya itu. Kelihatan pada akhirnya Moye berhasil mengalahkan 2 soul pad sekaligus dalam waktu yang begitu singkat dan hanya dengan 1 serangan saja. Lalu semua orang yang menyaksikan secara langsung aksi dari Moye
Lalu semua penonton yang menyaksikan secara langsung dia sungguh terpukau banget. Mereka juga bisa menemukan rubah cahaya bulan yang lain sebagai binatang jiwa mereka yang begitu kuat seperti Moye. Sementara tim Cumu dia juga ikut senang dikarenakan Cumu berhasil membuktikan kepada orang-orang kalau dia adalah orang terkuat dan bisa menyelesaikan pertandingan. Di saat yang bersamaan, Xiaoyi memberikan peringatan kepada Tuan Liu Zhen untuk tidak melupakan perjanjian mereka untuk membunuh MC kita Cumu. Sontak, hal ini pun langsung membuat Tuan Liu Zhen marah kepada Wang Luo dan meminta dia untuk mengeluarkan iblis biru di dalam tubuhnya guna untuk mengalahkan sang pemeran utama atau sang MC kita yang tampan. Lalu dengan sekejap saja Wang Luo langsung mengeluarkan iblis biru tingkat kedua yang dia miliki untuk menghancurkan si Moye, sekaligus membuat Cumu wafat tertelan oleh iblis mata putih yang begitu menyeramkan. Tapi siapa yang menyangka dengan tekanan yang begitu kuat karena ia tidak ingin perjalanan selesai sampai di sini, kelihatan Cumu langsung menggunakan kekuatan mental dari iblis mata putih yang ada di dalam tubuhnya untuk menghentikan tekanan mental dari Xiaoyi tentunya. Kelihatan MC kita Cumu juga langsung menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan formasi pelindung agar dia bisa menyelamatkan Moye dari ancaman iblis biru milik Wang Luo dan serangan semua orang. Hingga panitia kompetisi kembali dibuat kaget-kaget karena Cumu berhasil mengeluarkan aura spiritual mengerikan yang biasa dikeluarkan oleh iblis mata putih. Hingga aura mengerikan iblis mata putih itu juga berhasil dengan mudah mengalahkan iblis biru yang dikeluarkan oleh Wang Luo sebelumnya ya geng. Lalu di saat yang bersamaan kelihatan Wang Luo juga ikut terwas-was ketika Xiaoyi juga sedikit penasaran dan langsung tertarik bahwasannya dia merasakan sebentar lagi jiwa dari Cumu akan ditelan habis-habisan oleh iblis mata putih yang akan keluar dari dalam dirinya. Tapi terlihat terjadi di mana sebelumnya Cumu ditelan oleh iblis mata putih, dia menggunakan kekuatan iblis mata putih guna untuk bisa melakukan serangan mental terakhir kepada Xiaoyi. Kelihatan serangan mental dari Xiaoyi berhasil mengejutkan, akan tetapi belum cukup untuk membunuh Xiaoyi ya geng. Kelihatan serangan dari Cumu memang berhasil mengejutkan Xiaoyi, namun sayangnya belum cukup untuk membunuh sang master jahat Xiaoyi yang memang masih terlalu kuat untuk dikalahkan oleh Cumu. Bahkan di sisi lain Xiaoyi mengeluarkan soul pad yang lain untuk membunuh Cumu di tengah-tengah arena. Dan di satu sisi kelihatan panitia kompetisi meminta Xiaoyi untuk berhenti bertindak semena-mena karena dia sudah berada di luar batas jangkauan. Lalu Xiaoyi pun menganggap bahwasannya jiwa iblis putih milik Cumu itu tidak bisa dibayangkan. Tetapi Cumu pastilah bukanlah orang biasa. Tetapi kelihatan sepertinya terjadi sebuah momen di mana momen yang begitu menakjubkan. Cumu berhasil diselamatkan oleh iblis mata putih yang dimiliki oleh Tuan Guan Han. Xiaoyi juga langsung panik dan tidak menyangka kalau misalkan tiba-tiba dia sudah berada di Pulau Iblis Hijau. Seperti yang terlihat semua pemimpin pulau langsung memberikan penghormatan kepada Tuan Xia yang datang bersama dengan Tuan Putri. Xiaoyi pun langsung tersujud dan meminta ampunan karena dia sudah melakukan kesalahan fatal. Tapi kelihatan si Xiaoyi masih mencoba bertingkah dengan mengatakan kalau dirinya sengaja membuat Cumu mati agar iblis mata putih bisa menelan jiwa dari Cumu. Dan dengan begitu, semua yang dilakukan oleh Xiaoyi demi kebaikan iblis mata putih yang ada di dalam diri Cumu. Tapi kelihatan Tuan Xia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiaoyi, karena dia juga sudah melihat langsung kalau Xiaoyi menggunakan kekuatan mental untuk menyerang jiwa dari Cumu. Lalu ia pun tidak memberikan ampunan ya geng kepada Xiaoyi. Namun kelihatan si dewa kuat meminta pasukan yang ada di belakangnya untuk segera membawa Xiaoyi ke sebuah pulau yang mengerikan guna untuk mendapatkan hukuman yang begitu berat. Dan di saat yang sama kelihatan Tuan Xiao juga menarik kembali iblis mata putih tingkat 5 yang dia miliki, sembari memberikan pujian kepada Cumu karena Cumu telah bertahan begitu lama dan begitu kuat. Padahal Cumu dia sudah mendapatkan serangan mental yang begitu jahat dari si Xiaoyi. Lalu kelihatan Cumu berbicara di depan sang Tuan Xiao bahwasannya jikalau dia memberikan 10 tahun waktu untuk berlatih maka dia akan lebih kuat bagaikan dewa.
Dan kelihatan sang MC kita Cumu pun kelihatan langsung pingsan karena dia sudah banyak kehabisan energi spiritual selama pertarungan berlangsung. Dan sini ini juga sekaligus menutup perjumpaan di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan.